number you have dialed has been changed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natana Tania, mahasiswa semester 2 dengan NIM 2002-04602030 dari Prodi Teknik Elektroda 4 di Universitas Negeri Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan membahas beberapa penjelasan mengenai 6 bahan materi yang diberikan oleh ibu dosen pada mata kuliah instrumentasi listrik. Ada 6 bahan materi yang akan jelaskan pada video kali ini, yaitu yang pertama, satuan dasar dan turunan, sistem-sistem satuan pengukuran, satuan listrik dan magnet, sistem satuan internasional, sistem satuan lain, dan pengubah satuan. Baik, langsung saja kita ke penjelasan yang subjudul yang pertama, yaitu satuan dasar dan turunan. Yang pertama, satuan dasar dan turunan. Satuan dasar merupakan salah satu komponen besaran yang menjadi standar dari suatu besaran. Sebuah besaran tidak hanya memiliki satu satuan saja. Besaran panjang ada yang menggunakan satuan inci, kaki, mil, dan sebagainya. Untuk massa dapat menggunakan satuan ton, kilogram, gram, dan sebagainya. Adanya berbagai macam satuan untuk besaran yang sama akan menimbulkan kesulitan. Satuan dasar adalah satuan yang merupakan dasar dari satuan-satuan suatu besaran yang dapat diturunkan menjadi suatu turunan. Satuan turunan. Satuan turunan adalah satuan ukur yang diturunkan dari 7 satuan pokok yang ditetapkan oleh sistem satuan internasional. Satuan-satuan tersebut dapat berupa unit dimensi atau dapat didefinisikan sebagai produk dari satu atau lebih satuan pokok yang mungkin diskalakan dengan pangkat bilangan eksponen yang tepat. SI memiliki nama khusus untuk 22 buah satuan turunan, misalnya Hertz atau Hz. Satuan ukur SI untuk frekuensi, sedangkan sisanya hanya mencerminkan penurunan definisi dari satuan tersebut. Misalnya, meter persegi. Satuan turunan SI untuk luas dan kilogram per meter kubik, atau satuan turunan SI untuk massa jenis. Nama-nama dari satuan turunan, jika ditulis lengkap, selalu menggunakan huruf kecil, namun simbol untuk satuan yang berasal dari nama orang yang ditulis dengan awalan huruf kapital. Misalnya, simbol untuk Hertz adalah H besar, Z. Untuk subjudul yang kedua, yaitu sistem satuan pengukuran. Pengukuran yang digunakan dalam fisika diseragamkan dengan menggunakan sistem satuan internasional atau sistem internasional atau SI. SI ditetapkan oleh organisasi standar internasional, yakni International Bureau of Things and Measures atau BIPM. Pada tahun 1960, organisasi ini menetapkan satuan yang digunakan dalam 7 besaran pokok. Penyeragaman satuan ini berfungsi untuk mempermudah pengukuran. Selain SI, ada sistem metrik yang digunakan di Indonesia dan seluruh dunia. Ada pula sistem pengukuran imperial atau Inggris yang masih digunakan oleh Amerika Serikat, Myanmar, dan Liberia. Negara asal yang melahirkan sistem pengukuran imperial mencampur kedua sistem pengukuran. Berikut perbedaan satuan pengukuran dalam SI, sistem metrik dan sistem imperial. Besaran pada panjang memiliki satuan internasional meter atau M dan memiliki sistem metrik meter, sistem imperialnya Watt atau ST. Besaran panjang memiliki sistem internasional kilogram atau kg dan memiliki sistem metrik gram dan memiliki sistem imperial pound atau IB. Besaran pada waktu satuan internasionalnya adalah detik. Sistem metrik dan sistem imperialnya sama-sama detik.
besaran pada suhu. Satuan internasionalnya yaitu Kelvin, sistem metriknya adalah Celsius, dan sistem imperialnya adalah Fahrenheit atau F. Subjudul yang ketiga yaitu satuan listrik dan magnet. Satuan listrik. Dalam mempelajari ilmu kelistrikan, salah satu pengetahuan dasar yang penting untuk dikuasai adalah mengetahui besaran-besaran maupun satuan-satuan unit yang terdapat dalam ilmu listrik. Pengetahuan tentang besaran maupun satuan listrik ini dapat membantu kita dalam merancang, merakit, serta menganalisa sebuah rangkaian listrik. Tanpa pengetahuan dasar ini, kita tidak akan dapat mengetahui secara pasti nilai-nilai komponen listrik, nilai-nilai hasil pengukuran tegangan dan arus listrik, serta tidak dapat melakukan perhitungan dalam merangkai seperti menghitung jumlah daya listrik yang dipergunakan, menyusun rangkai seri paralel, resistor, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud satuan adalah acuan yang digunakan untuk memastikan kebesaran pengukuran atau sebagai pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Satuan ini dalam bahasa Inggris sering disebut dengan unit. Contoh-contoh satuan dalam ilmu kelistrikan seperti ampere, volt, ohm, joule, watt, farad, dan henry. Ampere atau A. Ampere ada satuan yang menyatakan kuat arus listrik yang mengalir melalui penghantar selama 1 detik. Semakin besar daya yang dibutuhkan oleh elektronik, semakin besar pula kuat arus yang dibutuhkannya. Elektronik membutuhkan kuat arus antara 500 mA hingga 5 ampere. Ohm adalah besar hambatan yang terjadi pada sebuah penghantar, alat listrik maupun elektronik. Setiap elektronik memiliki hambatan listrik. Semakin besar hambatan listrik atau ohm, semakin besar pula arus yang dibutuhkannya atau ampere. Untuk menggerakkannya, sebuah kabel listrik normal memiliki hambatan listrik yang cukup kecil atau bisa dikatakan 0 volt atau V. Volt adalah beda tegangan pada dua kutub listrik, positif dan negatif. Dua buah ujung penghantar memiliki tegangan 1 volt. Jika mengalirkan arus sebesar 1 ampere menuju beban 1 ohm, setiap sumber daya listrik memiliki voltage yang berbeda. Satuan magnet. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet memiliki sifat kemagnetan yang mampu menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Magnet merupakan suatu objek yang di dalamnya terdapat badan magnet. Magnet sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis kritos yang memiliki arti batu magnesian. Di wilayah tersebut memiliki kandungan batu magnet dan magnesia itu sendiri merupakan sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu. Saat ini bernama Manisa. Materi pada suatu magnet memiliki wujud yang di dalamnya terdapat magnet tetap atau magnet tidak tetap. Magnet yang sering kita jumpai saat ini merupakan magnet buatan. Benda yang dapat ditarik lebih kuat oleh magnet yaitu materi yang memiliki daya tarik yang rendah dengan oksigen cair. Gauss, disingkat G atau GS, adalah satuan CGS untuk mengukur badan magnet B. Juga dikenal dengan densitas flux magnet atau indeks magnetik. Diambil dari matematikawan dan fisikawan Jerman Charles Franz Gauss atau GFG. 1 Gauss didefinisikan sebagai 1 Maxwell per centimeter persegi. Subjudul yang keempat yaitu Sistem Satuan Internasional atau Sistem SI. Sistem Satuan Internasional bahasa Prancis, Sistem International des Units atau SI, adalah bentuk modern dari sistem metrik dan saat ini menjadi sistem pengukur yang paling umum digunakan. Sistem ini terdiri dari sebuah sistem satuan pengukuran yang koheren
yang terpusat 7 satuan pokok, yaitu detik, meter, kilogram, ampere, kelvin, mol, dan kandela, beserta satu set berisi 20 awalan untuk nama dan simbol satuan yang dapat digunakan saat menentukan kelipatan dan pecahan satuan. Sistem ini juga menentukan nama dari 22 satuan turunan seperti lumen dan watt untuk besaran umum lainnya. Subjudul yang kelima yaitu sistem satuan lain, didefinisikan dalam 7 unit dasar dan unit turunan. Didefinisikan sebagai hasil kali pangkat dari unit besar. Ketujuh satuan dasar dipilih karena alasan historis dan menurut konvensi dianggap tidak bergantung secara dimensi, yaitu meteran, kilogram, sekon, ampere, kelvin, mol, dan kandela. Peran unit dasar ini berlanjut di SI saat ini meskipun SI itu sendiri sekarang didefinisikan dalam istilah konstanta penentu. Subjudul yang terakhir yaitu pengubah satuan. Pengubah satuan atau konversi satuan. Konversi satuan secara umum berarti mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain. Konversi satuan umumnya tidak pernah mengubah nilai dari suatu besaran. Konversi satuan dapat dilakukan dalam sistem satuan yang sama maupun dalam sistem satuan yang berbeda. Konversi satuan dalam sistem yang sama misalnya kita ingin mengubah salah satu satuan dalam sistem internasional ke satuan lain dalam sistem yang sama. Dalam konversi ini, pengubah suatu dapat menggunakan faktor konversi atau dengan bantuan tangga konversi. Konversi satuan dalam sistem satuan yang berbeda maksudnya kita akan mengubah atau mengonversi nilai dari suatu sistem satuan tertentu ke sistem satuan yang lain, misalnya dari sistem Inggris ke sistem satuan internasional atau sebaliknya. Pengubah satuan seperti ini dapat dilakukan dengan menggunakan faktor konversi satuan. Adapun faktor konversi digunakan untuk mengubah satuan dari sebuah besaran tanpa mengubah nilainya. Metodenya terdiri dari pecahan di mana penyebut sama dengan pembilang. Tetapi dalam satuan yang berbeda, karena karakteristik identitas perkalian, maka nilai besaran tidak akan berubah selama dikalikan dengan 1. Maka, jika pecahan pembilang dan penyebut sama, maka pecahannya sama dengan 1. Selama pembilang dan penyebutnya ekivalen, maka nilai besaran akan tetap. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.